Apakah ada perbedaan antara orang yang meyakini keberadaan Allah, beriman kepada Allah, dengan orang yang tidak beriman dalam kehidupan mereka di dunia ini? Dan adakah buah atau hasil manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari keimanannya kepada Allah? Banyak buku yang mengulas tentang pengaruh dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak manfaat dan pengaruh yang bisa didapatkan, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bahwa mengenal Allah lalu mengimani Allah akan mendorong seseorang untuk lebih merenungkan akan penciptaan. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan selalu memikirkan dan merenungkan alam penciptaan. Sebab dengan merenungkan alam ini, dia bisa mendapatkan jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang ada di kepalanya. Di antaranya, siapakah yang menciptakan alam ini? Dan apakah penciptaan ini memiliki tujuan ataukah tidak? Orang yang beriman akan melihat bahwa semua yang ada di alam wujud ini memiliki tujuan dan hikmah penciptaan. Anggap saja ada seorang sahabat, setelah dia pulang dari safarnya, dia memberikan hadiah kepada kita sebuah buku, lalu mengatakan kepada kita bahwa penulis buku ini adalah seorang yang alim dan orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Penulisnya adalah seorang yang sangat jenius dan jeli dalam penulisannya. Maka ketika kita mendapatkan buku tersebut, kita akan membacanya dengan hati yang penuh dengan tanda tanya dan keinginan untuk mengetahui isi buku tersebut. Sehingga kita akan memperhatikan kata demi kata semua yang tertulis di dalam buku itu. Sebab kita yakin orang seperti penulis yang disifati memiliki sifat-sifat jenius dan teliti, pasti ketika menggunakan setiap kata dalam tulisannya memiliki maksud. Setiap yang ditulisnya ada makna yang ingin disampaikan. Karena itu ketika kita mendapatkan buku yang semacam ini, kita akan membacanya dengan teliti. Bahkan ketika kita tidak mengetahui satu kata dari buku tersebut, kita akan menghabiskan berjam-jam waktu kita, bahkan berhari-hari dari waktu kita, supaya kita bisa mengetahui apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Beda halnya jika buku yang dihadiahkan kepada kita adalah buku yang walaupun secara lahiriah looks dan covernya bagus, tapi penulisnya adalah seorang yang tidak memiliki ilmu yang cukup, seorang penulis yang tidak terkenal, penulis yang dalam bahasa umumnya disebut penulis abal-abal. Mungkin ketika melihat buku semacam itu, kita akan membacanya hanya sekilas pandang, tidak memperhatikan setiap kata per katanya. Dan ketika kita melihat ada kata-kata yang tidak kita pahami, langsung kita membuat vonis, ini adalah tanda bahwa penulisnya bukan orang yang pintar. Dan saya tidak akan membuang-buang waktu saya lebih banyak untuk menelaah buku yang semacam ini. Alam ciptaan yang kita ada di situ adalah bisa diibaratkan seperti kitab yang sangat tebal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap eksistensi, setiap sesuatu yang ada di alam ini ibaratnya seperti huruf-huruf atau kata-kata dalam kitab itu. Seorang mukmin ketika melihat alam ini dengan pandangan yang semacam itu akan melihat alam dengan pandangan ingin mengetahui lebih banyak, merenung lebih banyak atas setiap fenomena yang ada di alam. Karena dia tahu bahwasanya alam ini diciptakan oleh Tuhan yang maha mengetahui, yang maha teliti, yang maha bijaksana. Jadi seluruh apa yang ada di alam, sarana-sarana, apapun juga yang dia temukan di alam pasti diciptakan melalui aturan ilahi yang telah diatur sedemikian rupa untuk kelangsungan alam ini. Dengan begitu dia akan selalu merenungkan alam ciptaan untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia yang Allah berikan di alam ini. Beda halnya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ateis, yang memandang bahwa alam ini tidak lebih dari sebuah fenomena yang terjadi dan semua yang muncul di alam ini diciptakan oleh alam yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki perasaan. Orang yang semacam ini tidak akan pernah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang terjadi di alam penciptaan. Singkatnya, manfaat pertama dari keimanan adalah dorongan bagi seorang mukmin untuk merenungkan alam penciptaan.
Beda halnya dengan orang yang tidak beriman. Dia tidak memiliki dorongan untuk merenungkan alam ini, karena di mata dia, alam ini hanya sebuah fenomena materi yang muncul dan akan binasa. Yang kedua, manfaat dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada agama adalah orang yang memiliki keimanan, dia akan merasa bahwa dia punya optimisme, punya pengharapan. Dia akan merasa punya kekuatan saat menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang materialis, orang yang semacam ini ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan, dia mudah untuk putus asa. Seorang yang mukmin, dia akan melihat bahwa dirinya tidak sendirian saat berhadapan dengan kesulitan. Dia tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tempat dia untuk menggantungkan harapan kepadanya. Allah yang seluruh kesulitan, seorang yang beriman kepada Allah, dia memiliki kekuatan pada dirinya saat menghadapi kesulitan. Karena itu orang yang beriman tidak akan melakukan tindakan bunuh diri saat menghadapi kesulitan apapun juga, karena dia tahu bahwa ada yang bisa diandalkan, ada yang bisa diharapkan. Dan dia tahu bahwa pembunuhan terhadap jiwa adalah sebuah dalil atau bukti bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap dirinya adalah orang yang kalah. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa kalah dalam menghadapi kehidupan. Singkatnya, bahwa buah kedua atau manfaat kedua dari keimanan kepada agama, keimanan kepada Allah adalah seorang yang mukmin dalam kesulitan apapun juga dia masih memiliki harapan, dia masih memiliki Allah, dia berharap Allah bisa membantunya dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Beda halnya dengan orang yang tidak memiliki keimanan, dia kehilangan harapan itu, sehingga saat berhadapan dengan kesulitan yang tidak bisa dia selesaikan, dia akan memilih jalan yang pintas dan membunuh dirinya. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa dirinya kalah dalam menghadapi kehidupan.